Selamat malam teman-teman. Di video kali ini saya mau membahas soal alasan kenapa saya memilih membuka kios pakan ternak ini dari sekian banyak usaha yang udah pernah saya jalanin teman-teman. Jadi sebelum saya membuka kios pakan ternak ini, saya udah mencoba beberapa usaha yang pernah saya jalanin, dan akhirnya saya memutuskan untuk membuka kios pakan ternak. Jadi video ini saya akan mengulas apa aja sih alasan untuk saya memilih membuka kios pakan ternak ini. Simak terus videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bahas alasan-alasan saya memulai usaha buka pakan ternak. Jadi dari sekian banyak usaha yang saya jalanin, akhirnya saya memilih usaha pakan ternak itu karena apa aja. Pertama, karena hobi beternak atau budidaya teman-teman. Jadi saya kebetulan paling senang itu budidaya, baik budidaya ternak maupun budidaya tanaman. Jadi segala sesuatu, apalagi usaha, kalau kita mulai dari hobi, kemungkinan besar suksesnya itu pasti akan lebih besar teman, karena kita enjoy untuk melakukannya. Terus kedua, saya bosan atau jenuh dengan lingkungan kerja, karena di lingkungan kerja itu terlalu monoton. Kita hanya bisa bergaul atau kita hanya bisa melakukan sesuatu itu sesuai dengan tugas kita di pekerjaan. Jadi kalau kita misalkan berada di bagian produksi, ya hanya bagian produksi itu yang kita ketahui. Makanya saya mau keluar dari zona nyaman untuk memilih membuka usaha. Walaupun tadinya saya nggak ngerti mau usaha apa, tapi karena keyakinan yang kuat, maka saya beranikan diri untuk keluar dari zona nyaman itu. Ketiganya karena saya ingin memperluas jaringan teman-teman. Memperluas jaringan di sini maksudnya kalau saya usaha, saya bisa berkumpul dengan semua orang dari segala macam karakter. Terus saya bisa keliling-keliling untuk mencari agen-agen, grosir-grosir pakan yang kebetulan sesuai dengan usaha yang saya jalanin. Dimanapun itu agen itu berada, kita bisa keliling-keliling. Jadi semakin banyak kita bertemu dengan orang-orang baru, semakin banyak pula wawasan demi wawasan atau pengalaman yang akan kita dapatin. Terus keempatnya, wawasan dan cara berpikir kita makin luas teman-teman. Karena itu tadi, kalau kita udah keluar dari zona nyaman atau keluar dari pekerjaan kita yang utama, pekerja tadi, nah kita bisa melakukan segala macam kreativitas. Kita bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, mempunyai lebih banyak waktu buat keluarga. Jadi kalau kita memilih usaha daripada bekerja, waktu kita akan makin banyak bersama keluarga. Misalkan kita pengen jalan-jalan, pengen makan-makan, kita nggak perlu harus nunggu waktu hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi mulai hari-hari biasa pun kita bisa
berjalan bareng-bareng dengan keluarga kita. Terus kita bisa cari pakan ternak itu lebih murah. Nah, misalkan kita itu hobi beternak, kalau kita nggak sediakan pakan sendiri, kan kita belanja 1-2 kilo ke toko-toko lain. Nah, kemungkinan besar karena kita belinya keceran, harganya pasti akan lebih mahal. Nah, daripada kita belanja mahal-mahal, terus kita juga hobi beternak, budidaya, kenapa kita nggak coba untuk memulai usaha buka kios pakan ternak? Setelah itu peluang usahanya itu cukup menjanjikan teman-teman, dan masih minim saingan. Karena kita tahu selama ini setiap orang mau memulai usaha, kebanyakan yang terlintas dari pikirannya itu pasti yang paling utama usaha sembako. Nah, kalau saya juga memulai usaha sembako, pasti akan banyak sekali saingan. Walaupun sebelum-sebelumnya saya juga udah pernah membuka grosir sembako. Makanya dari sekian banyak usaha yang pernah saya jalanin, saya putuskan buka kios pakan ternak ini yang saya jadikan usaha kedepannya teman-teman. Terus target pembelinya itu banyak, bisa mulai dari tetangga, bisa dari peternak, bisa dari tempat pemancingan ikan, dari komunitas-komunitas pecinta binatang. Jadi potensi atau target pangsa pasarnya itu lumayan tinggi teman-teman. Jadi kita nggak perlu takut usaha kita itu nggak berjalan. Terus keuntungannya itu lumayan, dan balik modalnya itu lumayan cepat. Tapi kita harus jeli, kita harus pintar memilih kira-kira pakan apa yang pasti laku dan emang benar-benar digemari, benar-benar diburu oleh pembeli-pembeli kita. Misalkan untuk saat ini mungkin yang paling banyak itu sekarang lagi hobi atau lagi rame burung lakbet atau burung kenari. Nah, kita sediakan pakan-pakan lakbet atau kenari. Atau mungkin di daerah kita itu paling banyak komunitas mancing mania. Nah, kita sediakan juga berarti pelet-pelet atau semua perlengkapan yang berhubungan dengan pemancingan. Terus terakhir, barangnya itu awet teman-teman, tidak mudah busuk. Jadi kalau barang-barang seperti ini, kalaupun misalkan seminggu atau mungkin 2 minggu tidak laku, barangnya itu tidak mudah basi. Walaupun ada beberapa barang yang mempunyai expired, seperti benih-benih ini ada expirednya. Makanya kalau kita belanja, kita lihat teman-teman, masa expirednya itu berapa lama. Kita usahakan kalau kita belanja, kita masih mempunyai expired itu kurang lebih 7 bulan atau bisa jadi 1 tahun lebih. Jadi kita lebih tenang untuk menjual barang-barang yang ada masa kadaluarsanya. Nah, jadi itu dulu teman-teman, semua alasan, 10 alasan kenapa saya memilih untuk membuka kios pakan ternak ini. Walaupun nggak cuma 10 sih, masih banyak alasan-alasan lain, tapi secara garis besar itulah alasan-alasan kenapa saya memilih untuk membuka pakan ternak ini. Buat teman-teman yang ingin memulai usaha, apalagi khususnya usaha pakan ternak, jangan pernah ragu.
survei pasar dulu, kira-kira barang-barang apa aja yang sekiranya laku di daerah teman-teman. Setelah itu mulai dari yang terkecil dulu, mungkin bisa eceran dulu 5 biji atau 10 biji. Nah setelah nanti berkembang baru teman-teman bisa main grosir, main per dus atau per karung. Oke teman-teman, itu dulu video saya tentang alasan-alasan membuka kios pakan ternak ini. Semoga jadi inspirasi, jadi pengetahuan, jadi pemicu semangat buat teman-teman semua. Sukses selalu buat teman-teman semua yang mau memulai usaha kios pakan ternaknya.